Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami pada podcast Mobile Bersinar Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Nidia Rizky Selpera. Hari ini kita kedatangan tamu sebagai narasumber yaitu Ibu Hajah Rini Henderawati, SSTMKes, sebagai Koordinator Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya ada momen spesial banget ya Bu ya. Kita pakai baju yang spesial juga. Iya betul, hari ini kan hari kebaya nasional ya. Jadi kami seluruh pegawai BNN Provinsi Kalimantan Selatan memakai baju kebaya. Untuk perempuan, yang laki-laki memakai baju batik. Oke, baik Bu. Hari ini mungkin kita akan berbincang tentang rehabilitasi di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Bu ya. Baik, silakan. Oke, baik Bu. Kira-kira ya Bu ya, apa yang dimaksud dengan program rehabilitasi yang ada di Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Bu? Iya, mungkin kita ke pengertian rehabilitasi itu dulu sendiri ya. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba adalah rangkaian kegiatan proses pemulihan bagi penyalahguna atau pecandu narkotika atau narkoba. Nah, di mana di situ suatu proses yang komprehensif dari mulai rehabilitasi sampai dengan pasca rehabilitasi, jadi berkesinambungan. Berarti tetap bersambung gitu Bu ya setelah rehab. Sehingga dia itu memerlukan waktu, kemauan yang kuat dari klien maupun keluarga, kemudian kesadaran dan dukungan secara konsisten. Berarti rehabilitasi itu sangat penting Bu ya untuk penyalahguna narkoba. Betul sekali, sangat penting. Semakin cepat seseorang mengikuti program rehabilitasi, itu semakin besar kemungkinan untuk pulih. Jadi kalau semakin lama kan dia semakin parah gitu. Iya betul Bu, berarti memang secepatnya gitu Bu ya. Memang secepatnya. Terus Bu nih kira-kira bagaimana syarat untuk dapat bisa mengikuti program rehabilitasi baik itu yang program-program lainnya itu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan? Kalau untuk mengikuti program rehabilitasi syaratnya itu hanya cukup KTP. Iya. Jadi cukup membawa KTP untuk yang sudah dewasa atau berusia 18 tahun ke atas. Tapi kalau yang masih anak-anak atau belum 17 itu kan belum punya KTP ya. Iya betul. Jadi cukup bawa kartu keluarga saja. Hanya itu syaratnya. Sangat simpel sekali Bu ya Iya, syaratnya. betul sekali, simple. Dan layanan kami di BNN, di klinik BNN Kalsel ini adalah gratis. Oh iya gratis. Iya, jadi gratis untuk rehabilitasi. Jadi Bu ya sangat gampang sekali gitu Bu ya kalau untuk kita rehabilitasi di BNN Gampang Kalsel. sekali, tinggal datang ke klinik Pratama BNN Kalsel. Kami layani. Oke, nah ini saya cukup tertarik Bu ya. Nah kemudian bagaimana itu Bu kira-kira tahapan rehabilitasi di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel ini Bu? Oke, mungkin tahapannya yang penting adalah datang dulu ke klinik Pratama BNP Kalsel. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau untuk rehabilitasi itu benar-benar kita bantu proses rehabnya. Jadi jangan takut ditangkap. Ya. Dan mungkin data-data juga akan kami jamin kerahasiaannya. Yang pertama adalah datang ke klinik Pratama BNP Kalsel dulu membawa KTP atau kartu keluarga. Nah di klinik Pratama BNP Kalsel itu nanti akan melakukan registrasi atau pendaftaran. Kemudian kami melakukan screening melalui pemeriksaan tes urin. Setelah itu dilakukan asesmen untuk melihat tingkat ketergantungannya. Apakah nanti dia ketergantungan dengan narkoba ini tingkatannya ringan, sedang atau berat. Kemudian juga di sana kami melihat apa yang dipakai gitu, jenis narkoba apa yang mereka pakai. Nah, setelah asesmen nanti baru kami dapat menyimpulkan apakah klien ini membutuhkan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap.
Ketika tingkatannya ringan atau sedang, itu mungkin butuhnya rawat jalan saja. Tapi ketika tingkatan sedang ke arah berat, itu berarti membutuhkan rehabilitasi rawat inap. Jadi seperti itu. Oke, berarti cukup banyak juga ya Bu tahapannya. Jadi untuk istilahnya kita mendiagnosa gitu berarti ya Bu ya itu. Betul. Oke. Sebenarnya tidak banyak sih langkahnya, sebenarnya itu hanya cukup membutuhkan kurang lebih 1 jam. Mulai dari awal sampai dengan kita mendapatkan kesimpulan. Oke, baik Bu. Nah, untuk rehabilitasi ini berarti ada rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap Bu ya? Nah, Betul sekali. selain itu Bu, untuk program di BNNP sendiri atau layanan di BNNP sendiri itu apakah ada lagi Bu? Layanan di klinik Pratama BNNP Kalsel ini selain rehabilitasi ya Mbak, rehabilitasi rawat jalan yang kita lakukan, di situ juga ada kita layanan pemeriksaan surat keterangan bebas narkoba, itu SKPN ya. Kemudian juga layanan yang ada lagi adalah psikologis tipe A dan juga tipe B. Jadi itu. Jadi selain rehab itu ada lagi layanan SKPN, kemudian layanan psikologis. Oke, berarti ada lagi berarti Bu ya selain itu, atau memang hanya itu Bu, atau ada layanan lainnya? Boleh kalau misalnya masyarakat atau keluarga yang hanya butuh konsultasi, silakan datang saja ke klinik Pratama BNP Kalsel. Seperti itu. Jadi di klinik Pratama BNP Kalsel sudah tersedia SDM seperti dokter, psikolog klinis, ada perawat, konselor, kemudian petugas laboratorium atau analis. Oke, baik Bu, berarti sudah memadai Bu ya SDM-nya di klinik Pratama BNNP Kalimantan Selatan. Baik Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir saya ya Bu ya. Kan banyak nih Bu, seperti alkohol, kemudian karnopen atau jinet, dan yang lagi ramai saat ini yaitu kecubung ya Bu ya. Nah, Iya. itu apakah bisa direhabilitasi di klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Bu? Ya. Baik, alkohol mungkin ya seperti obat-obatan yang lainnya atau oplosan itu kan sebenarnya tidak masuk di dalam golongan narkotika. Tetapi BNNP Kalsel kita siap saja menerima ketika ada pecandu tersebut untuk ikut rehab di klinik kita. Jadi itu termasuk kita layani juga. Nah, termasuk mungkin juga nanti yang ketergantungan kecubung atau pernah pakai kecubung, pengen rehab di klinik juga bisa kita layani. Meskipun sampai hari ini kan kecubung juga belum masuk ke dalam golongan narkotika. Jadi tetap kita beri layanan Mbak, kalau misalnya datang ke klinik Pratama BNP Kalsel. Oke, berarti saya simpulkan ya Bu ya, untuk semua pemakaian zat-zat apapun itu, kemudian alkohol yang dioplos dan yang lainnya itu semua bisa dilakukan rehabilitasi. Betul. Di BNNP Kalimantan Selatan. Iya, termasuk lem juga. Oh ya. Yeah. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti banyak sekali yang bisa dilakukan oleh klinik Pratama BNNP Kalimantan Selatan. Ya, alhamdulillah kita bisa memberi layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik Ibu, mungkin kita cukupkan ya Bu ya, karena mungkin waktu juga. Jadi saya ucapkan terima kasih dan semoga Ibu Rini sukses selalu Bu ya. Amin, sama-sama ya, kita sukses semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian podcast Mobile Bersinar pada hari ini, dan kita bertemu lagi di podcast Bersinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba.